日本の語ろう。Kalau berbicara tentang nilai tukar rupiah, tentu saja itu tidak terlepas dari krismon yang terjadi pada tahun 1998. Jadi sebelum masuk tentang stabilisasi nilai rupiah, sedikit saya mundur tentang latar belakang krismon itu sendiri. Pada saat itu, di tahun 1998 itu, saya masih berstatus juga sebagai wartawan Kompas di Tokyo. Nah, pada saat itu, secara kebetulan, ada petinggi-petinggi Indonesia yang mau negosiasi tentang ekonomi dengan pemerintah Jepang. Saya masih ingat sekali pada saat itu ada Pak Saleh Apip. Jika saya tidak salah, beliau adalah Ketua Bappenas. Pada saat itu saya bertanya kepada beliau, Pak Saleh, saya melihat ekonomi Asia ini sudah mulai melambat. Apakah ini tidak bahaya? Nah, tetapi mungkin beliau dalam kedudukan sebagai pejabat mungkin tidak mau membuat cemas, maka beliau mengatakan, oh tidak sama sekali. Ekonomi Asia itu terlalu overheating, terlalu tinggi laju pertumbuhannya, sehingga pada saat ini ekonomi tersebut sedang mengalami cooling down. Saya sebagai wartawan ragu terhadap hal itu, maka saya menurunkan sebuah analisa di harian Kompas, itu masih ada dokumennya. Saya mempertanyakan jawaban beliau tadi melalui tulisan yang berjudul Ekonomi Asia, pendinginan ataukah kemandekan. Jadi saya sudah melihat bahwa ini kayaknya ekonomi Asia tidak sehat. Nah, kita kemudian sadar bahwa pada akhirnya krismon itu pun terjadi. Pada saat krismon tersebut, saya tentu saja masih berada di Jepang, tinggal di sana. Saya mendengar waktu itu, entah benar entah tidaknya, konon kabarnya Pak Harto mengatakan, siapa putra Indonesia yang sanggup menstabilkan nilai rupiah, angkat tangan, ya, tunjukkan kemampuannya. Saya pada saat itu dalam kedudukan juga sebagai koresponden Kompas di Tokyo dan juga sebagai mahasiswa di Jepang sana, baru saja menyelesaikan S3 saya. Saya berpikir, apa ya langkahnya? Nah, jadi pada saat tadi dikabarkan Pak Harto mengatakan angkat tangan, tunjuk tangan kalau memang bisa, saya belum menemukan cara untuk menstabilkan nilai tukar rupiah itu. Kita maklum, pada akhirnya krismon itu melahirkan krisis multidimensi, bukan saja ekonomi, tetapi juga krisis sosial dan seterusnya. Pak Harto pun bahkan lengser dari jabatannya. Saya terus berusaha belajar, karena ada rasa tidak puas juga pada diri saya. Saya tamat S3 bidang politik ekonomi internasional, memang tidak secara langsung belajar tentang moneter. Tetapi kalau kita berbicara tentang krismon itu lebih merupakan sebuah peristiwa, ya, lebih merupakan masalah politik internasional ketimbang masalah moneter itu sendiri. Moneter hanyalah akibat dari situasi politik internasional pada saat itu. Saya terus mencoba mencari tahu. Nah, akhirnya pada suatu hari saya membaca buku yang sudah beberapa kali saya baca tapi tidak sampai akhir. Malam itu alhamdulillah saya membuka halaman agak belakang dan saya menemukan kisah tentang Nixon Shock. Jadi kita tahu bahwa Nixon Shock itu adalah peristiwa lepasnya nilai tukar dolar terhadap emas. Dulu sistem penjangkaran mata uang dengan emas itu dikenal sebagai sistem Bretton Woods. Nah, tetapi dengan pelepasan ikatan dolar dengan emas tadi, maka betul-betul nilai tukar mata uang itu bersifat mengambang. Nah, dikatakan sebagai Nixon Shock. Mengapa? Itu betul-betul bahwa keputusan Nixon untuk melepaskan dolar dari ikatan terhadap emas itu menimbulkan krisis, menimbulkan shock di dunia ini.
Nah, tentu kita mencatat bahwa sejak itulah rupiah pun sekaligus juga yang semula hanya sebagai alat tukar, satuan nilai ukur, alat investasi dan seterusnya, tiba-tiba saja dengan tidak ada penjangkar tadi, nilai mata uang negara manapun juga mulai gonjang-ganjing, dan sejak saat itu rupiah itu berubah dari tadi status yang saya katakan tadi, dan tentu ada status yang lainnya, fungsi yang lainnya, tapi berubah bahwa rupiah itu menjadi sebuah komoditas. Rupiah itu menjadi barang dagangan. Saya waktu masih SMA belajar hanya inilah fungsi nilai sebuah mata uang. Inilah fungsi mata uang. Tapi sejak itu mata uang berubah menjadi sebuah komoditas. Selesai Krismon pun itu saya berpikir harus kita menstabilkan nilai mata uang Republik kita. Nah, kembali ke kisah Nixon shock tadi. Nixon pada saat itu berpidato, We must protect the position of the American dollar as a pillar of monetary stability around the world. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Tetapi diam-diam, walaupun dikatakan Nixon melepaskan jangkar dolar terhadap emas, di balik layar dia melakukan penjangkaran mata uangnya itu dengan cara menjangkarkan US dollar itu dengan minyak, ya, minyak bumi. Dan pada saat itu Nixon ada pertemuan ternyata sebelum mengumumkan keputusannya itu dengan Raja Saudi Arabia pada saat itu. Intinya sederhana saja, bisa dikatakan Nixon mengatakan bahwa dia akan melakukan kebijakan ini, melepaskan dolar dari ikatan emas. Tolong Saudi memegang peranan untuk kepentingan Amerika, yaitu setiap negara yang ingin membeli minyak dari Saudi Arabia, katakan Saudi Arabia hanya menjual minyak apabila pembeli menggunakan mata uang dolar. Nah, diam-diam itu Nixon di balik layar melakukan penjangkaran. Setelah pengumuman lepasnya nilai tukar dolar dengan emas tadi, memang terjadi semacam sedikit kegaduhan. Dunia mulai resah, khawatir misalnya bahwa cadangan devisa mereka itu akan amblas apabila dolar tidak diikatkan dengan emas. Nah, gerakan untuk membuang dolar pada saat itu terjadi, walaupun dunia juga bingung karena kalau tidak dolar lalu pakai mata uang apa. Nah, beberapa mata uang negara lain mungkin belum cukup jumlahnya untuk menggantikan fungsi dolar. Kalau saya tidak salah, waktu itu mata uang euro itu belum ada. Nah, gerakan itu terjadi, tetapi mungkin Nixon ketawa di dalam hatinya. Buang aja dolar. Kalau you buang dolar, you tidak akan pernah dapat minyak dari Saudi Arabia. Nah, pada saat itu Saudi Arabia masih menduduki posisi sebagai eksportir minyak terbesar di dunia. Nah, itu latar belakang kisah tentang ide saya mengenai stabilisasi nilai rupiah tadi. Saya memegang kata kunci bahwa untuk stabilnya nilai tukar sebuah mata uang jelas diperlukan jangkar. Bahkan Nixon pun seperti saya katakan tadi menggunakan atau memakai jangkar, walaupun dia diam-diam minimal pada saat dia ingin melepaskan dolar itu dari ikatan emas. Nah, dari jangkar tadi saya mulai berpikir, ini lebih bahkan dari 20 tahun yang lalu, karena Krismon itu pada tahun 1998, berarti pada saat ini telah hampir atau sekitar 25 tahun. Saya berpikir, ya mungkin ada perlu 1-2 tahun, akhirnya saya ketemu sebuah konsep bahwa rupiah itu harus dijangkarkan, nah dipegingkan. Nah, pada saat itu saya berpikir tentang kemungkinan rupiah itu dipeging dengan LPG atau LNG, ya dengan gas alam lah. Nah, dari situ
ya saya coba kemukakan konsep ini. Kemudian pada tahun 2003 saya kembali ke Indonesia menjadi anggota DPR, tentu setelah juga pernah menjabat jabatan lainnya. Dan pada tahun sekitar 2004 itu saya mengemukakan pemikiran-pemikiran saya ini kepada media dan termasuk juga di Komisi 11 sebelum saya pindah ke Komisi 1. Pada saat itu Gubernur BI itu adalah Pak Burhanuddin Abdullah. Jadi saya cuap-cuap di DPR gaya Muhammad Ali lah barangkali supaya ada yang mau memperhatikan pemikiran saya. Ya pada akhirnya ya saya diundang oleh BI untuk mempresentasikan konsep saya tentang stabilisasi nilai rupiah tadi. Nah, saya presentasi di sana pada saat itu Pak Bunbunan Hutopea. Beliau kalau saya tidak salah adalah deputy BI. Nah, beliau hadir walaupun tidak full, mungkin belakang juga hadir lagi menjelang acara selesai. Pada saat itu dikatakan oleh BI bahwa pemikiran saya itu applicable atau dengan kata lain bisa diterapkan. Nah, saya akan sampai pada rumus tentang bagaimana mempegingkan rupiah dengan LNG tadi dan juga sambil melihat relevansinya pada situasi sekarang ini. Tentu saja pegging rupiah ya baik dengan LNG atau dengan apa ya setelah situasi berubah itu jelas tidak bisa dilakukan pegging secara serta-merta, melainkan kita harus juga melakukan lobby politik ya di mana negara-negara besar ya Amerika, Jepang, Jerman, Prancis ya atau mungkin EU kalau masa sekarang dan mungkin juga Tiongkok perlu dilobi sehingga mereka tidak mengganggu atau menyetujui bahkan rencana pegging kita itu. Nah, tentu saja di balik itu ya mereka mungkin akan berharap dapatnya konsesi-konsesi tertentu. Ya itu silakan oleh tubuh gunting kita untuk berbicara kepada mereka. Tetapi saya ingin mencatat bahwa tanpa adanya dukungan politik, ya kebijakan moneter itu tentu saja akan gagal. Nah, jadi apa kebijakan itu, apa rumus itu, kita lakukan lobby. Nah, saya langsung saja meloncat ke situasi sekarang. Tentu pada masa ini adalah tahun 2023, berarti telah lebih dari 25 tahun pemikiran ini saya gagas. Ya, saya berpikir bahwa saat ini mungkin relevan kita untuk melakukan penjangkaran atau pegging rupiah itu dengan nikel. Nah, jadi sebenarnya dengan apa saja pun itu kita bisalah cari ya, modifikasi dan segala macam, tapi yang utama yang ingin saya katakan itu adalah logikanya. Misalnya mempeggingkan rupiah itu dengan nikel. Lalu bagaimana caranya? Nah, itu tentu kita harus mengundang juru appraisal, juru taksir dunia ya, yang tentu saja dipercayai oleh dunia. Mungkin tidak cukup hanya satu negara, banyak negara. Suruh mereka melakukan penaksiran terhadap berapa besarnya deposit nikel kita. Lalu katakanlah kita punya angka, sekian juta ton atau sekian ratus juta ton. Nah, inilah deposit nikel kita. Dari situ tinggal kita membuat sebuah persamaan. Persamaannya sebenarnya sederhana saja dan ini adalah jantung atau kunci dari pemikiran saya tentang stabilisasi nilai rupiah itu. Orang mungkin akan tertawa mengatakan, cuma begitu ya. Ya, cuma begitu, itu mungkin karena sudah saya sampaikan atau setelah mendengar tayangan ini. Tetapi sebelumnya, saya tidak pernah mendengar adanya pemikiran semacam itu. Persamaan matematik tadi adalah apabila A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A akan sama dengan C. Pada persamaan itu, kita coba tinggal memasukkan angka, ya. Kita mudahkan saja bahwa bukan 1 ton nikel yang saat ini berharga 27.000, melainkan kita ambil saja 1 kilogram nikel dengan asumsi
bahwa 1 gram nikel itu adalah 1 US dollar. Nah, kita masukkan angka ke persamaan tadi. Apabila 1 US dollar sama dengan 1 kilogram nikel, dan kemudian kita tetapkan 1 kilogram nikel itu sama dengan 1 rupiah, maka secara otomatis 1 US dollar akan sama dengan 1 rupiah. Itu formulasi dasarnya. Orang mungkin akan bertanya, oh Pak Yusron, kalau 1 dolar 1 rupiah beratlah kita. Kita maunya 10.000 atau 5.000. Kita tinggal merubah angka persamaan tadi. Tentu ini kita bisa melakukan beberapa hal. Yang jelas tentu kita harus menjaga stabilitas harga nikel itu. Jadi nikelnya jangan kita hamburkan diekspor terus ke luar negeri, jatuh dia. Nah, kita harus kontrol, dan di dalam melakukan kontrol terhadap nikel ini, kalau di masa lalu negara-negara ekspor minyak, itu ada organisasi yang namanya OPEC, maka apakah tidak mungkin kita secara bersama-sama dengan negara-negara penghasil nikel itu untuk secara bersama-sama mengontrol nilai nikel tersebut di pasar internasional. Dalam catatan saya, Indonesia itu sejauh yang telah diketahui saat ini adalah negara pemilik deposit nikel terbesar di dunia, yang menurut angka saat ini itu berkisar antara 24-27%. Kalau kita eksplor lagi, mungkin deposit kita itu akan jauh lebih besar. Masih dalam kaitan kemungkinan nikel itu gonjang-ganjing, tapi kalaupun terjadi, tadi sudah kita kontrol, dia tetap masih ada deviasi sedikit-sedikit, itu kan kita bisa merubah. Katakanlah kalau 1 kilogram nikel tadi 1 rupiah, kalau nikelnya jatuh kita naikkannya 1,5 kilo misalnya, atau 1,2 kilo sama dengan 1 rupiah. Nah sebaliknya juga, itu kalau dolarnya, kalau nikelnya menurun. Kalau dolarnya kalau nikelnya mengalami peningkatan harga di dunia internasional, yang berarti rupiah akan menguat, maka kalau kita merasa bahwa penguatan rupiah itu tidak menguntungkan bagi kita, kita bisa kurangi angka tadi. Misalnya dari 1 kilogram nikel sama dengan 1 rupiah menjadi 0,8 kilogram nikel 1 rupiah. Itu mudah sajalah. Tinggal kita merubah-rubah persamaan tersebut. Nah, ini masalah likuiditas itu menjadi hal yang penting. Jawab saya, nikel itu bersifat liquid. Karena nikel masuk ke bursa saham. Jadi dapat diperjualbelikan kapanpun saja. Bahkan di dalam day trading, dalam sistem saham, itu satu lembar saham mungkin satu hari itu bisa lebih dari 4-5 kali bertukar tangan. Jadi melihat bahwa nikel itu masuk di dalam bursa saham, maka jawab saya, nikel itu jelas bersifat liquid. Di sini jelas ada beberapa keuntungan yang kita dapatkan. Pertama, dengan stabilnya nilai rupiah, kita tidak akan dipusingkan oleh masalah ekspor atau impor kita. Jadi karena rupiahnya kurang lebih flat, negeri kita akan aman. Dan juga tentu rupiah itu akan terlepas dari permainan para pencari laba yang tadinya memperdagangkan rupiah itu, tapi dengan dipegging begitu, rupiah itu
tidak lagi akan menjadi komoditas yang diperdagangkan. Di luar itu masih ada keuntungan yang lain, yaitu bahwa rupiah itu akan menjadi mata uang dunia. Ini luar biasa apabila ini terjadi. Bukan saja rupiah itu stabil, yang tentu saja banyak keuntungan yang akan kita dapat, tetapi juga dengan rupiah itu menjadi mata uang dunia, tentu saja harga diri kita sebagai sebuah bangsa itu akan meningkat. Jadi kita tidak perlu misalnya harus ribut dengan nilai tukar dan seterusnya. Dan apalagi jika kita ingin membawa uang cash pada saat bepergian ke luar negeri. Jadi kita cukup kalau boleh menepuk dada, kita bilang, ini men rupiahnya. Ya, saya mau beli ini. Itu baik di negara-negara ASEAN, di EU, dan bahkan di seluruh belahan bumi ini. Nah, orang akan bertanya, apa betul begitu? Apa negara-negara asing sana tidak takut apabila rupiah itu amblas? Nah, jawab saya, seharusnya mereka tidak takut. Karena dengan formulasi matematik yang telah saya kemukakan di atas tadi, kita bisa mengatakan, apabila terjadi apa-apa terhadap ekonomi Indonesia, mana you punya rupiah, ya, setiap 1 rupiah kasihkan kepada kami, kamu akan dapat hak atas 1 kilogram nikel. Nah, jika persamaannya masih 1 kilogram seperti saya katakan tadi. Jadi rupiah itu akan dipercayai oleh dunia. Pemikiran ini pernah saya sampaikan ke Perdana Menteri Jepang, yaitu ke Pak Aso Taro. Pada saat itu beliau masih menjabat sebagai Perdana Menteri, dan kemudian setelah turun dari jabatan Perdana Menteri, beliau digantikan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe. Tapi Pak Aso Taro itu tetap menduduki jabatan yang penting, yaitu sebagai Wakil Perdana Menteri dan sekaligus juga Menteri Keuangan. Nah, Pak Aso waktu itu sambil menepuk-nepuk bahu saya mengatakan, ini pemikiran yang luar biasa, yang amat bagus, dan Jepang mendukung. Kita ingin Asia itu kuat di pentas internasional, dan apabila memang ada keseriusan dari pemerintah Indonesia, kita bisa berbicara lebih lanjut tentang masalah ini. Nah, lalu itu ke pihak luar negeri. Ke dalam negeri, apakah pernah disampaikan? Ya, sebenarnya saya pernah menyampaikan pemikiran ini, tidak usah saya bilang namanya, tetapi kepada salah satu presiden kita. Mungkin juga beliau punya pertimbangan yang lain, sehingga ini pemikiran tidak, katakanlah, ditindaklanjuti secara lebih serius. Saya berkata saat itu bahwa apabila misalnya pemerintah Indonesia memberi kepercayaan kepada saya akan bentuk tim untuk mematangkan pemikiran saya ini lebih lanjut. Dan apabila dikeluarkan surat oleh pemerintah bahwa saya adalah utusan Presiden Republik Indonesia untuk berunding ke Gedung Putih atau ke Tokyo atau kemanapun, saya siap melakukannya. Nah, di luar itu, saya pernah juga menyampaikan kepada publik yang luas di negeri ini, yaitu pemikiran ini pernah muncul sebagai headline di koran Bisnis Indonesia. Saya lupa tanggalnya, tetapi sekitar tahun 2004 sampai tahun 2006. Atau paling banter sampai tahun 2009. Jadi ini pemikiran sebenarnya sudah terdokumentasi, tetapi mungkin orang sudah mulai lupa. Nah, maka melalui tayangan ini, saya berharap bahwa ide ini dapat dipikirkan kembali dan bahkan digunakan demi stabilitas nilai tukar kita, dan demi kejayaan rupiah, juga demi kejayaan merah putih.
日本のカタログ